Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Evi Rismayanti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ciamis. Dengan fasilitator Ibu Hajah Sri Sunarti MPD dan pengajar praktik Ibu Tri Sugiyati SPD. Pada kegiatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1.A1.6 Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara, Pendidikan yang Berpihak pada Murid. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan dan dijadikan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, seorang guru menjadi pamong untuk anak murid yang ada di sekolah. Pembelajaran yang berpusat pada murid memberikan kebebasan dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara 1922. Ki Hajar Dewantara telah memberikan pandangan bahwa pembelajaran haruslah berpusat pada murid, karena murid memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam kegiatan pembelajaran memerlukan perlakuan yang berbeda. Dalam hal itu, murid harus merdeka dalam belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga seorang guru dalam memberikan pendidikan kepada murid harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Makna menghamba pada murid menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah menghamba seperti kepada Tuhan, melainkan menghamba pada murid tercermin dalam semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, yang artinya ing ngarsa sung tulodo, guru di depan menjadi panutan atau tauladan, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan semangat. Pendidikan berpihak pada murid. Bagaimana yang disebut dengan pendidikan berpihak kepada murid? Pendidikan haruslah berpihak pada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, murid lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid adalah sebuah subjek pembelajaran. Guru berfungsi sebagai pamong atau fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan dirinya.
Dengan pendidikan yang berpusat pada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian dan akhirnya menjadi manusia yang merdeka, mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yaitu dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang ditanam oleh Pak Tani ataupun Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi, seorang guru hanyalah sebagai penuntun atau fasilitator yang membantu anak dalam mencapai kebutuhan belajarnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tantangan dan solusi dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tantangan: memahami keberagaman karakteristik dan potensi murid sesuai kodrat alam. Solusi: 1. Mengenal murid lebih mendalam. 2. Melakukan diagnosis kemampuan murid baik kognitif maupun non-kognitif. 3. Menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. 4. Melakukan refleksi pembelajaran. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.